Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat narasumber dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Panewu Girisubo, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimca Girisubo, dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Kapanewon Girisubo dalam acara sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dengan tema Perda TIK tentang pengelolaan pengaduan informasi publik dan pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan pagi kali ini kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Panewu Girisubo kepada Bapak Marwata Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kidul kebetulan dari Komisi AM nih, Bapak Ibu Dr. Anda Endang Martini MAP, dan Bapak Ibu Umiati SE juga dari Komisi ANJ kami, dan Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kidul atau yang mewakili yang kami hormati, dan pada Bapak Kapolsek dan Pak Dan ambil dari Kapanewon Girisubo yang kami hormati pula, dan pada teman-teman Pak Lurah se-Kapanewon Girisubo yang bisa hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami muliakan, dan teman-teman dari kelompok seni budaya Campur Sari Ringkes, Ringkesnya meninggal. Ringkes sangat nih, yang kita hormati dan kita banggakan. Alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan yang sangat-sangat mulia dan bahagia ini. Kita masih diperkenankan dan tentunya atas izin Bapak Kapolsek ini, tentunya dalam masa-masa PPKM ini kita sangat-sangat terbatas sekali untuk agenda semacam ini, sehingga kita berupaya seefektif mungkin dapat terselenggara dengan tetap memenuhi protokol kesehatan, hingga semoga tidak akan memberikan dampak dan juga efek yang tentunya sangat-sangat kita khawatirkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, yaitu pelaksanaan sosialisasi Perda TIK sekaligus juga dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Kidul terkait dengan penyampaian informasi permasalahan di kancah Kabupaten Kidul. Hari ini alhamdulillah dan kami sampaikan ucapan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan ucapan terima kasih bisa menyempatkan hadir sehingga nanti kita akan memperoleh beberapa informasi yang terkait dengan TIK dan juga berbagai hal permasalahan yang tentunya perlu segera disikapi kondisi wilayah kita di Gunung Kidul, khususnya di Kapanewon Girisubo. Tidak banyak kita sampaikan, yang jelas pada kondisi saat ini, kondisi Kapanewon Girisubo terkait dengan pandemi COVID, kami bersama dengan jajaran telah berupaya dari gugus tugas Kapanewon Girisubo dan juga dari gugus tugas di masing-masing kelurahan ini telah berupaya seoptimal mungkin untuk bisa bersama-sama dengan instansi masyarakat untuk bisa mengoptimalkan peran kita di wilayah Kapanewon Girisubo dari sisi penekanan angka COVID yang tentunya ini sangat diharapkan agar segera terwujudnya kondisi secara khusus di Kapanewon Girisubo semakin menghijau dari zonasinya. Demikian
kita juga perlu kita matur terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di wilayah Giri Subo. Memang sangat-sangat kompleks sekali dari sisi permasalahan-permasalahan kemiskinan, permasalahan-permasalahan kondisi wilayah kita di Giri Subo yang relatif semuanya pegunungan, dan namun demikian kita cukup alhamdulillah potensi-potensi di Giri Subo lebih-lebih di pantai selatan tentunya dapat kita banggakan. Walaupun mungkin pada saat ini 2 tahun terakhir potensi wisata sangat memprihatinkan, namun demikian terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap diupayakan dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak banyak kita matur pada kesempatan ini untuk percepatan terkait dengan vaksinasi. Alhamdulillah kondisi Giri Subo sudah berupaya, kurang lebih dari teman-teman sudah mencapai 60% dari penduduk kita. Harapan kita nanti capaian hari ini dapat lebih banyak lagi. Hari ini juga akan dilaksanakan vaksin di Songbanyu dan akan dihadiri oleh Bapak Bupati. Bapak Ibu semua yang hormati, terlebih pada kedua beliau, Ibu Endang, ini juga itu teman kami, teman dan juga magersari kami di Palian, dan ibu kami juga, beliau juga ngesui di Lurah Rumien, ingkang misuwur. Kemudian pada saat itu Bu Miati, alhamdulillah ini juga dari Ponjong, berkenan hadir di sini untuk bisa bersilaturahmi, bertemu kami di Kabupaten Giri Subo, tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya, baik dari Forkompin dan juga Bapak Lurah di wilayah Giri Subo. Kiranya demikian yang kita sampaikan, semoga hari ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya, walaupun relatif sangat singkat pertemuan pada siang hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panewu atas sambutan yang telah disampaikan, dan pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada, kami tetap menginformasikan bahwa acara pada kesempatan pagi kali ini dilaksanakan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Kami juga menghimbau untuk pemirsa dimanapun Anda berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan memasuki acara selanjutnya akan kami serahkan kepada grup kesenian campur sari Purbolaras untuk pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Matur nuwun, terima kasih. Yang berikutnya nanti akan kita ikuti acara dialog pada pagi hari ini. Kita panggil narasumber kita, ada Bu Endang, Bu Umi, juga dari Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, untuk segera masuki naik panggung dengan kita iringi satu buah lagu Reformasi. Yuk.
Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Umi Bu Endang. Matur nuwun. Nah ini kira ini baru dur kalih kula perkara vaksin nih lho Pak Pri. Nah ini mangkane kita minta penjelasan. Sari. Pripun? Iki lamun ngeyel wingi ki wis tak tempukke iki sowan ana ngarsane Pak Pri dari Kominfo. Oh lah nggih. Ada Bu Endang, ada Bumi. Nggih. Ini wakil dari pemerintah. Engko nek nang kene kuwi men dipadangke men dicethake apa kuwi vaksin, perlune apa, ben ngopo ngono ya. Iya. Engko nek nganti bas kok kene sing ngeyel awas kowe tak totok tenan lho. Berarti iki kudu dijelaske sih. Dijelaske pokoknya iki jagongan karo Pak Pri karo Bu Dewan. Terus ingkang menika niki ketua senam Indonesia niki. Rombongan senam niki balane akeh banget niki Pak. Saka sing kuru ngasih sing lemu kuwi. Niku kon PPKM leren le senam do bengok-bengok. Nah terus pengen rak kelanjuke gek do vaksin ngeyel niki Fitri niki. Wis dasare ngeyel ora cetha ya to. Lah niki ngene Tri, iki wis ketemu karo para tokoh-tokoh punggawa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Iki sapet jagung. Engko dimidangetke di candi apa pangandikane para punggawa iki ngono ya. Wingi rak kowe ya ngayal perkara vaksin. Nggih. Kon vaksin ngayal murah jamak. Iki engko dimidangetke ya nak ya. Nggih, monggo Pak Pri. Monggo Pak Pri. Pun jelasaken riyen iki. Nggih, matur nuwun Pak Marno kalian rombongan Campursari pun dangu sangat niki pun pinten sasi niki Mas Marno kula mboten panggih jenengan. Kalih wulan. Kalih wulan nggih. Nggih pun ngampet kalih wulan nggih. Nggih sakderengipun dalem matur ingkang sepindah ngaturaken matur suwun sangat dumateng ngarsanipun Bapak Penewu PLT Penewu Girisubo, Pak Marwoto Hadi kalian jajaran Forkopimka Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Girisubo ingkang sampun menapa memfasilitasi maringi idipalilah sehingga kegiatan wonten ing dinten menika saged kalampahan. Nggih kegiatan menika ugi pun siaraken secara live wonten ing Daksinarga TV saluran resmi kagunganipun pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nggih menika dados tetap kita mematuhi protokol kesehatan karena kita sebagai corong pemerintah kagem memberikan edukasi kepada masyarakat. Wonten ing kalenggan punika kita ugi sesarengan kalian Sri Kandi saking legislatif. Menika Bu Umi kalian Bu Endang saking Komisi A. Nah, menika mangke saged menyampaikan banyak hal terkait dukungan saking legislatif di samping kaitanipun kalian Perda Teknologi Informasi dan Komunikasi ugi kita menika pumpung kesempatan ingkang saged pun parengaken menika ugi kaitanipun kalian vaksin kalau wau. Menapa to kok kedah vaksin terus menapa fungsinipun terus nek ora vaksin kok terus ora entuk neng ndi terus banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, mangke kita kalian ngobrol santai, kalian dipun selingi gegojekan lagu. Nah, mangke saged kita napa istilahipun rembakan menopo kalian menyampaikan informasi dumateng masyarakat karena menika disiarkan langsung Daksinarga TV saat jadosipun menika tidak terbatas ruang dan waktu terus bisa sampai ke luar negeri nawi channelipun menika dipun bikak wonten luar negeri dengan catatan wonten sinyal internet bisa masyarakat di wilayah Girisubo monggo ingkang rawuh menika mangke saged menginformasikan kepada masyarakat untuk melihat di Daksinarga TV menika. Terus kaitanipun kalian vaksin menika wau sekedhik dalem atur bilih capaian vaksin kita sampai dengan sekedap nggih kula buka kepean soalipun mungkin ndak kelentu. Niki kan jatahipun jatah saking Dinkes namung gandeng wonten ing ketugasan Satgas menika Kominfo menika salah satu bagian dari Satgas terutama di bidang komunikasi. Terus kita juga mendapatkan data-data dari rencang-rencang Dinas Kesehatan. Ingkang sepindah mungkin perlu diketahui ugi bilih
data untuk zonasi sampai dengan tanggal 5 September, karena zonasi itu 2 minggu sekali. Terus 5 September berarti nanti 2 minggu 14 hari sekali baru rilis, baru keluar di tanggal 19 September, berarti sekitar 19-20 September baru keluar lagi. Nah menika untuk zonasi menika kan karena PPKM kita PPKM mikro, menika kan sampai ke tingkat RT. Nah menika untuk RT di wilayah Gunung Kidul menika yang zona merah menika sejatosipun pun boten wonten. Terus untuk RT yang zona merah itu sudah tidak ada. Jadi dari 6.854 RT menika yang zona oranye itu ada 6 RT atau 0,09% dari total jumlah RT. Kemudian untuk yang zona kuning itu ada 265 RT atau 3,87% dari total RT, dan yang zona hijau itu sudah 96,05%. Namun kenapa kok kita itu masih di level 3? Nah, pertanyaannya kan terus mungkin kan ngaten. Padahal zona kita kan 96% itu sudah zona hijau. Itu dilihat dari tingkat yang pertama adalah tingkat penularan. Jadi berapa yang dites, terus persentase hasil tes menika masih dianggap kita di atas level nasional. Itu satu. Kemudian tingkat ketersediaan bed di rumah sakit atau bor occupancy rate, basa Jawane ketersediaan tempat tidur kagem penanganan COVID. Nah itu juga kita masih tinggi karena dari jumlah penduduk, kemudian rumah sakit yang menyiapkan menika kan kita dianggap masih perlu berhati-hati. Kemudian mortality rate atau tingkat kematian. Nah, tingkat kematian dari jumlah yang terinfeksi. Sebenarnya sampai dengan saat ini di data tanggal buka kepean melih niki soalnya datanya harus tepat, nek mboten mungkin ndak kelentu kula. Untuk tanggal 12 September berarti hari Minggu kemarin itu penambahan jumlah yang terpapar niku ada 18 orang. Kemudian yang sembuh ada 31 orang. Kemudian yang meninggal menika ada 1 orang. Dan jumlah yang masih dirawat baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri maupun yang ada di shelter atau di isolasi terpusat menika sejumlah 273 orang. Dan itu kalau dilihat dari wilayah DIY menika menapa masih terendah. Jadi kita terendah di bawah Kulon Progo. Karena yang paling tinggi Bantul, Sleman, Kota, Kulon Progo, baru Gunung Kidul. Namun dengan penurunan level menika kemudian bukan kita menjadi euforia terus nopo-nopo entuk mboten, pariwisata kita pun masih belum boleh buka. Karena napa? Karena Gunung Kidul itu menjadi barometer pariwisata di DIY. Ketika dibuka nyun sewu nanti ditakutkan, dikhawatirkan itu kabeh ngebyuk ning Gunung Kidul. Lah sak menika niku belum dibuka saja sudah ribuan wisatawan yang kita tolak. Bukan karena kita tidak mau dikunjungi wisatawan, bukan, tapi untuk mencegah penyebaran atau ada gelombang ketiga istilahnya. Kita kan sudah memasuki kemarin dengan ada varian Delta itu gelombang kedua. Jadi jangan sampai nanti ada gelombang 3 yang kemudian kita seperti kemarin sampai atau ketersediaan tempat tidur untuk penanganan COVID itu sampai 90%. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan dan tingkat kematian sangat tinggi. Nah, kita kan pengen masyarakat itu sehat. Nah, nek pun sehat niku kan bisa makaryo, bisa bekerja, bisa membangkitkan ekonomi lagi. Nah, untuk itu maka istilahipun wong numpak mobil niku kan le ngerem ya ora dadak. Le ngerem alon-alon, le ngegas ya ora langsung ngeget, tapi le ngegas
ngegas menika kudu alon-alon sehingga nanti langsam. Jadi tidak kemudian kita nopo-nopo dadak, nopo-nopo grubyukan. Nah, kita takutkan nanti keselamatan masyarakat itu yang paling kita utamakan. Terus ampun salah persepsi kalian pemerintah. Pemerintah itu berusaha sekali untuk bagaimana menyelamatkan nyawa masyarakat. Nah, saat ini coba jenengan bayangke, ketika kita dulu ada pesawat jatuh Boeing 730 atau nopo ingkang hilang, yang meninggal niku kan nyun sewu 200 sampai paling banyak ya 100 sampai 200 lah. Nah sak menika niku sampun ribuan niku kan, tapi karena masyarakat menika napa nggih setiap hari disuguhi berita menika sudah tidak istilahipun rasa pedulinya agak berkurang. Nah ini kan bahaya malah. Kalau dulu ketika ada pesawat jatuh dengan korban yang sekian niku sudah heboh. Nah sekarang kita itu sudah ribuan, bahkan ratusan ribu kalau secara nasional. Nah niku kan kita itu yang harus kita jaga agar masyarakat itu, oh iya ini keselamatan kita yang paling utama. Niku menika. Kemudian terkait dengan vaksin. Perlu kami informasikan juga, vaksinasi kita alhamdulillah sudah sampai dengan tanggal 11 September itu hari Sabtu, karena kalau untuk vaksinasi itu Dinas Kesehatan rilisnya setiap minggu, mencoba untuk setiap ya paling tidak 3 hari sekali, tetapi karena kesibukan personelnya terbatas, tapi Dinas Kesehatan niku kan muter teras niku untuk vaksinasi. Jadi untuk vaksinasi sampai dengan saat ini sasaran kita vaksinasi itu ada 542.226 orang yang harus divaksin untuk mencapai istilahipun herd immunity atau kekebalan komunal. Nek riyen Bapak Ibu nate menapa nggih kemutan terkait dengan polio ingkang menyebabkan kelumpuhan atau kaki anak-anak itu menjadi bentuk X atau O. Nah, dulu kan kita juga divaksin untuk agar masyarakat itu tidak terkena penyakit, atau ketika terkena dampaknya tidak sampai membahayakan atau tidak menimbulkan kecacatan seumur hidup. Nah, untuk mencapai itu kan secara kesehatan jumlah yang harus dipenuhi itu paling tidak 70% dari jumlah total penduduk yang ada di suatu wilayah. Nah kalau di Gunung Kidul menika setelah dihitung oleh teman-teman kesehatan, karena kita kan jumlahnya penduduk kita itu sekitar 700 sekian ribu. Nah ini Pak, dari 700 sekian ribu itu 70%-nya adalah 542.226 orang. Nah saat ini untuk dosis pertama alhamdulillah kita itu sudah mencapai 61,80% sampai dengan tanggal 13 September kemarin, atau sejumlah 335,98 orang. Nah ini alhamdulillah, karena berarti kita tinggal sekitar 8,2% yang harus kita vaksin, sehingga masyarakat itu sudah mencapai kekebalan komunal. Tapi yang dosis 2 itu masih 18,46%. Ini jomplang. Nah, ini kok banyak hal yang menyebabkan ini kok masih timpang. Yang pertama jelas ketersediaan vaksin, karena vaksinnya tidak sembarangan. Kalau yang pertama itu mereknya Sinovac, yang kedua juga harus Sinovac. Tidak yang pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca atau Pfizer atau yang lain. Nah, harus sama. Jadi 1, 2 itu harus sama. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa vaksin yang dosis 2 itu masih lambat. Kemudian yang kedua, alhamdulillah masyarakat kita itu sudah mulai sadar, sehingga kita bisa mencapai tingkat vaksinasi yang cukup tinggi juga atas bantuan bapak-bapak dari TNI. Ada serbu vaksinasi juga dari bapak-bapak Polri. Itu sangat membantu kita untuk mencapai jumlah vaksinasi yang sudah hampir mencapai 70% tadi. Nah, kenapa kita harus vaksin?
Yang pertama, vaksin itu memang bukan untuk menyembuhkan, bukan, tapi memancing kekebalan tubuh. Jadi istilahnya ketika kita itu di dalam tubuh kita itu kan kita punya pelindung diri yang namanya imunitas, atau istilahnya kita punya TNI atau Polri lah. Nah, tapi pada saat ada gangguan itu otomatis mereka akan melindungi kita. Tetapi ketika kita itu belum pernah mendapat gangguan, nah mereka akan diam. Nah, vaksin itu fungsinya adalah menstimulus agar pelindung kita itu bangkit istilahnya. Sehingga ketika nanti kita itu terpapar atau terjangkit virus, itu akan mengurangi gejala. Tidak sampai meninggal, tidak sampai kemudian harus dirawat rumah sakit. Tetapi mungkin gejalanya gejala ringan. Nah, seperti itulah mengapa kita harus vaksin. Nah, ketika kita itu sudah vaksin, kemudian masyarakat itu sudah tidak, atau virusnya itu tidak bisa menularkan kepada yang lain, karena kan ketika kita sudah vaksin, kekebalan kita tinggi, kemudian kita bisa mengalahkan virus, virus itu tidak akan menyebar atau menular pada orang lain, sehingga secara keseluruhan nanti penyebaran itu bisa kita tekan. Nah, kalau penyebaran sudah kita tekan, kita bisa kemudian beraktivitas normal kembali, meskipun tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Pak Marno dan kawan-kawan mangke saged makaryo seperti kemarin, ya meskipun tetap nyun sewu protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Ya masker paling tidak harus kita pakai ketika tidak atau tidak menyanyi misalipun. Kalau nyanyi kan mungkin tidak suaranya ora los. Kemudian tetap kita harus bagaimana melakukan pola hidup sehat, makan makanan bergizi. Ya, nek sakniki ajeng menyampaikan makan makanan yang bergizi, tetapi lah sakniki ajeng golek pangan men kangelan lah, niki kan juga dilematis. Nah, tapi menika tetap harus kita upayakan untuk membangun, karena pemerintah juga akan menyampaikan terkait dengan berbagai bantuan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga imunitas menika. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri. Paling tidak ketika kita menyentuh barang-barang yang mungkin itu banyak disentuh orang lain, kita sering-sering cuci tangan dengan sabun dan cuci tangannya dengan air yang mengalir. Lah kalau serius terkait dengan air mungkin diprotes kalian saking Giri Subo lah golek banyu angel. Tapi tetap kita upayakan untuk bagaimana nanti air itu mengalir sampai ke masyarakat di wilayah Gunung Kidul. Beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan Perda TIK, terkait pengaduan dan pelayanan informasi dan juga vaksinasi, sementara ngaten nanti bisa kita sambung dan bisa ditambahkan terkait kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak ibu yang lenggah di legislatif. Karena kami juga bagian dari pelaksana atau eksekutor, karena eksekutif itu kan tugasnya mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh DPRD. Jadi kita harus tetap bersinergi sehingga pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat menika bisa benar-benar kita laksanakan dengan baik. Sementara ngaten Pak Marno mungkin mangke saged disambet kalian ibu-ibu anggota DPRD yang sudah lenggah wonten mriki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Supriyanto matur nuwun penjelasan awalipun magepukan kalian Covid yang wonten Gunung Kidul pandemi menika. Karanten menika sampun rawuh, sudah hadir karena kita ada dua DPR kita yang luar biasa. Ini karena kita kemarin juga sudah karena seniman-seniman ini di bawah juga membantu, Bu. Jadi
ketika ada gerakan masyarakat pemerintah ngopiak-opiak warga supaya vaksin, teman-teman ini juga ikut berjuang untuk mereka segera bervaksin, karena kami berpendapat ketika seniman itu hanya tidur di rumah, kita nggak bisa buruh di tempatnya orang ewo. Makanya kemarin ini teman-teman ada yang jadi relawan, Mas Wasito ini juga relawan untuk penguburan jenazah, kemudian Mas Foto, kemudian yang lainnya, saya juga termasuk ini diinggari, saya ikut diinggari. Ini karena apa? Kami ingin segera masalah ini tuntas. Nah ini beberapa catatan Bu Endang yang monggo nanti Bu Endang dulu atau Bu Umi dulu? Sanderek, Bu Umi dulu ya? Dulu nggak apa-apa. Bu Umi dulu ya, oke. Ini kemarin di Gerneng-Gerneng Dinggardu Mas Pri. Jadi kalau Dinggardu di masyarakat kelas bawah itu sering ada celedukan, ngomong-ngomong jagungan yang kalau kita suroso jagungan itu adalah mengandung makna yang endingnya perlu kita tanyakan kepada yang lebih tahu. Ini gini, yang pertama kemarin dari Lek Rejo Kliwon, ini beliau seorang Belante. Ini benar ini tanya pada saya, Mas, aku kon vaksin, horo vaksin itu apa Mas? Nah ini Bu, ini yang nanti kita mintakan jawaban biar masyarakat tahu, karena mereka juga takut vaksin itu apa, mereka nggak mengerti. Nah ini monggo Bu Umi dijelaskan apa vaksin itu dan apa tujuannya program itu. Ini kita hanya menyampaikan dari pertanyaan yang masyarakat kelas bawah. Monggo Bu Umi dijelaskan, monggo. Ya, matur nuwun waktu yang diberikan untuk kami dalam hal ini sebagai narasumber di acara kita narasumber untuk Perda TIK dan percepatan vaksin. Sebelumnya kami aturkan yang kami hormati Bapak Penewu Kapanewon Girisubo, kemudian Bapak Pimpinan Bapak Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili beserta jajarannya, dan juga Bapak Lurah Girisubo, dan juga Bapak-bapak dari Koramil dan Polsek berstaf-staf yang rawuh pada siang hari ini, dan juga penggiat seni dalam hal ini Pak Marno yang luar biasa, Mbak Fitri yang luar biasa juga, Mbak Sari, dan juga mas-mas. Pokoknya kita harus selalu semangat nih dalam kondisi seperti ini, kita bersama-sama untuk semangat bagaimana kita juga bisa menjadi contoh dari masyarakat yang lain, terkhusus yang di daerah pedesaan itu memang perlu sekali untuk pendampingan, Kemudian dari yang tadi diajukan pertanyaan, vaksin itu apa? Memang betul, kita dapat vaksin tapi kita belum tahu vaksin itu apa. Itu sebetulnya apa toh yang dimaksud vaksin? Nggih leres niku, Pak. Kita memang sebelum diberikan suatu, apalagi vaksin itu kan diberi dalam tubuh kita. Nah, itu wajib kita kritis untuk kita bertanya, vaksin itu apa? Nah, karena kalau nanti terjadi sesuatu, nanti kan berkaitan dengan tubuh kita. Tetapi vaksin itu kan sebetulnya itu sudah sangat aman sekali. Jadi itu sudah sudah diteliti sedemikian rupa, nggih. Jadi yang dimaksud vaksin itu mboten obat, nggih. Jadi vaksin itu bukan obat, bukan untuk menyembuhkan. Tadi sudah beliau Pak Supri dari Kominfo itu sudah ngendiko juga bahwa vaksin itu bukan menyembuhkan, tetapi itu manfaatnya luar biasa, karena di dalam tubuh kita setelah kita dikasih vaksin itu akan terbentuk kekebalan dari penyakit, dalam hari ini virus-virus yang bersifatnya ya tentu saja yang menular seperti itu. Nah, salah satunya itu yang COVID-19. Nah, vaksinnya untuk sekarang itu memang kita yang diberikan di Indonesia ini itu adalah Sinovac dan AstraZeneca. Jadi vaksin itu bukan obat, sekali lagi istilahnya itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau vaksin itu sudah dimasukkan dalam tubuh kita, itu kita akan lebih aman daripada kita belum vaksin. Banyak contoh kasus, bahkan ini cerita anak saya sendiri
itu juga positif waktu itu, karena dia pelayanan sebagai seorang dokter ya, pasien-pasien banyak sekali, walaupun sudah bagaimana caranya dengan APD, tetapi ya ternyata itu kena gitu loh. Nah tetapi karena dia juga sudah vaksin, kenanya itu tidak seperti yang belum vaksin. Betul itu, saya betul-betul melihat realita. Jadi memang beda sekali. Nah, waktu itu ada famili saya yang juga kena positif dan dia kebetulan belum vaksin. Nah itu memang beda betul. Saya tanya anak saya, apa yang dirasakan? Ya memang enggak jelas. Jadi panas, dingin, ya itu memang istilahnya ciri-ciri khas COVID seperti itu. Jadi tidak bisa bau dan mau makan muntah. Nah ini kalau yang sudah vaksin itu aman, makan juga lumayan, walaupun sedikit-sedikit bisa. Dan itu dalam waktu 2 minggu itu sudah kembali lagi negatif. Itu seperti itu. Yang belum vaksin itu bisa sampai 3 mingguan. Dan rasanya itu beda. Nah inilah makanya ini sangat perlu sekali untuk vaksin. Jadi saya matur sebagai pengalaman pribadi saya itu seperti itu. Ya, itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita itu hidup di lingkungan masyarakat, ya. Nah itu memang perlu sekali kita itu jangan sampai kemudian mencilakakan, istilahnya mencelakakan, ya. Mencilakakan orang-orang di sekitar kita. Jadi memang itu supaya kelompok masyarakat, misalnya kita di kampung, di desa, di dusun, atau bahkan kelompok seni ini itu akan terbentuk yang dinamakan Pak Supri tadi ngendika? Herd immunity. Nah, herd immunity. Persembahan Pak Marno. Herd immunity. Jadi itu istilahnya itu kesehatan secara namanya apa nih? herd immunity. Napa Pak Marno? Herd immunity. Supaya lidahnya terbiasa nggih. Oh iya. Biar penggiat seni itu ternyata juga luar biasa, bahasanya juga tidak hanya ya bahasa sehari-hari tapi bahasa asing pun juga terasa ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti dengar ada kata-kata herd immunity, nah itulah supaya kita itu kebal. Jadi di masyarakat itu terjadi kekebalan masyarakat. Berarti kalau sudah divaksin nanti kebal ya Bu ya? Dibacok nggak mempan. Beda nek itu. Nah, kowe mau jare ngono. Ini kebal virus. Oh ya kebal virus ya Pak Pria. Itu lebih luar biasa. Kalau kebal dibacok itu kelihatannya cuma bertahan berapa lama, karena itu melalui proses kelihatannya seperti itu. Kedaneng Banten atau ngetan Mas Marno. Nah itu Bu Endang itu jagonya itu kalau dibacok tidak kena itu. Jadi ini lebih sangat lagi bermanfaat karena apa? Ya itu tadi kalau kita lalai itu ya tidak hanya sakit berkepanjangan tetapi bahkan bisa sampai. Nah itu betul Mbak Fitri, Mbak Sari. Padahal kita kan masih punya banyak tanggungan ya, keluarga, ada anak. Gimana Mas? Yang ibot itu Bu itu. Lah iya toh. Kemarin baru nganyar ke bank. Nah itu jadi monggo benar-benar ini kita kita sadari betul dan itu kita lakukan dengan dengan sukarela. Dalam hal ini bukan keterpaksaan, kemudian kita pikirannya sudah kadang-kadang ya si hoax itu tadi itu kemudian menjadi mengubah mindset kita itu seperti itu. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita tetap dengan apa yang disampaikan dari pemerintah. Itu memang benar, jadi berita itu memang benar dan itu valid. Itu seperti itu jadi sangat penting sekali Pak Marno. Mbok bilih mekaten, mungkin ada yang belum jelas sekali. Ya, nggih matur nuwun. Terus kemudian satu lagi untuk Bu Umi ini. Bagaimana peran legislatif dalam rangka untuk terhadap vaksin ini dan
juga cara untuk segera mencapai herd immunity itu tadi. Nah, ini bagaimana perannya herd Apa? Head of Dicoba heads. lagi. Napa? Herd immunity. herd immunity. Ya, Aku iso Inggris, Pak. pun saya Mbak Fitri. Nggih. Apik, wong anu saya Bu ngajeng Nggih, kene dadi. nggih, pun saya Mbak Sari. Nggih. Herd immunity. Niku Bu Endang tulene apalan wing hot ngoten niku. Nah, sekarang beda hot. Herd immunity. Nggih. Nggih, matur nuwun, pertanyaan yang luar biasa. Jadi itu memang menjadi kewajiban kami sebagai wakil panjenengan, sebagai wakil rakyat. Kami di legislatif memang punya kewajiban untuk untuk memacu supaya vaksin itu kemudian bisa menyebar, bisa kemudian target pemerintah itu kemudian tercapai. Ya, tadi Pak Supri sudah ngendika juga bahwa kita memang diwajibkan paling tidak 70% dari warga kita itu tervaksin. Nah, itu sebenarnya sudah diteliti. Kenapa kok angka 70? Itu sudah diteliti sama yang ahli-ahli sana ya, yang di pusat. Jadi masyarakat itu muncul kekebalannya itu kalau paling tidak 70% penduduk itu kita cukup aman, itu seperti itu. Jadi tentu saja kami sebagai legislatif memang berupaya untuk istilahnya bagaimana itu supaya target itu bisa lancar, bisa tercapai. Ya tentu saja kami selalu mengevaluasi dan juga memantau ketersediaan vaksin. Nah, sekarang kalau misalnya masyarakat sudah sadar, kemudian banyak yang tertarik untuk vaksin. Kalau tersedianya vaksin tidak ada gimana? Ya sama saja kan? Nah, makanya ini tugas-tugas kami untuk memantau stok vaksin itu, ketersediaan vaksin itu supaya bisa lancar untuk pendistribusian di masyarakat. Ya. Terus kemudian kami pun juga meningkatkan untuk supaya vaksin itu, kalau dulu kan dilaksanakan di RSUD, kemudian di puskesmas, kemudian di sekolah belum ada waktu itu ya. Jadi itu belum bisa untuk mencapai target percepatan. Makanya sekarang kan digalakkan sekali supaya bisa mencapai percepatan itu. Nah, vaksin itu coba kalau penjenengan lewat, wah sekarang di kiri kanan kadang ada kerumunan, apa toh itu? Oh vaksin. Wah, saya juga ikut seneng, berarti program kita ternyata terlaksana, itu seperti itu. Saya tadi dari Patok sampai itu saya melihat ada 3 kegiatan vaksin, termasuk kelihatannya tadi ada aktivitas yang di Koramil, Polsek, ya Pak, ya, luar biasa, itu ternyata juga ada kegiatan vaksin massal. Kemudian di mana itu di Medoyo tadi kelihatannya juga ada. Jadi sekarang tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi bisa juga itu dilaksanakan di sekolahan, di pondok pesantren dan lain-lain. Itu seperti itu nggih Pak Marno nggih. Jadi kita terus memacu di mana memungkinkan untuk itu masyarakat bisa mendapatkan fasilitas vaksin, ya tentu kami berkoordinasi dengan tempat-tempat untuk kemudian mengadakan vaksin untuk masyarakat sekitar. Mbok pilih mekaten. Luar biasa Bu Umi, kita berikan aplaus tepuk tangan kepada beliau. Ini yang sudah sangat luar biasa memberikan pendampingan kepada masyarakat biar untuk vaksin itu sesungguhnya penting dan sangat perlu untuk kita semua di saat pandemi. Juga ketika masyarakat sudah antusias untuk vaksin, bagaimana cara beliau untuk mengawal pemasukan vaksin jangan sampai nanti terlambat. Betul. Oke, sebelum kita ke Bu Endang, satu buah lagune nopo Bu? Apa Bu? Karena kita PPKM, makanya minta lagu cukup dengan sahur manuk saja, nggak usah menggunakan yang lainnya. Bijaksana tahu. Apa lagunya Bu Umi yang disenangi, apa lagunya? Kalian Pak Marno saat ini pun lanjut. Oh iya. Menika
sampun wonten Pak Kepala Dinas Kominfo Oh. Mangenggal. Pak Kepala Kominfo. Nggih, alhamdulillah beliau kersa kalau wau kan utusan dalam karena Nggih. beliau masih menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada di Dishub. Terus beliau Iya. sekarang masih mengampu di Dishub Nggih. sekaligus definitif di Dinas Kominfo. Hmm. Bapak Dr. Andes Wahyu Nugroho MSI. Pak Wahyu Nugroho, matur sembah nuwun. Enggal nggih Pak. Nggih mboten enggak. Oh dereng enggal. Stok lama Pergeseran. mutasi. Pak Wahyu. Dados Nggih. dados istilahipun penyegaran untuk reorganisasi. Iya, luar Biar biasa. Organisasi menika Nggih. selalu dinamis, jadi tidak statis terus ketika hanya satu orang yang istilahipun yang pegang sampai lama itu kan Ya. nanti akan timbul kejenuhan. Betul. Dan organisasi itu tidak akan berkembang, tidak muncul inovasi-inovasi baru. Lah nggih. Nah, menika kan Pak Bupati, Bapak Bupati menika kan menghendaki untuk selalu dinamis untuk berkembang. Dinamis. Sehingga biasa kula nggih ora mesti ten mriki terus, terus mungkin Nggih. saged mutasi, saged Nggih. pindah-pindah ngatan untuk penyegaran organisasi maupun untuk dari kita sendiri. Nggih. Kalian nambahkan yang disampaikan Bu Mi tadi, terus vaksin itu sebenarnya adalah virus yang sudah dilemahkan untuk memancing kekebalan tubuh kita yang tadi disampaikan. Nah kemudian aman tidak? Ya sangat aman karena itu melalui uji klinis namanya. Melalui uji klinis 3 tahapan, tidak hanya sekali, tapi 3 tahapan. Kemudian ketika masuk Indonesia, karena kita itu mayoritas muslim, itu juga harus melewati uji BPOM dan juga uji dari kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia, dan itu sudah lolos semua. Jadi yang disuntikkan kepada masyarakat itu insya Allah secara agama halal, secara kesehatan sudah melalui tahapan-tahapan yang insya Allah sudah aman. Nah, monggo nanti dilanjut dengan Bu Endang, tapi satu lagu riyen nggih, Satu ben lagu. ora tegang. Nggih, lagunya napa Bumi atau Bendang minta lagu apa? Sing semangat nopo, Bu? Mbak. Apa? Nopo? Mau yang lagu dangdut atau yang apa? Monggo nderek. Napa Bendang yang dipita lagu monggo, santai mawon. Atau mungkin Bendang mau nyanyi? Karyanya Pak Mantos, sekalian kita juga membomingkan campur sari Ya. asli Gunung Kidul. Betul sekali. Apa itu? Apa Mas? Ayo wis enak lah. Ayo lagunya Pak Mantos. Kowe Pak. Yuk apa yuk dikasih lagunya Pak Mantos. Yuk. Yuk nyanyinya loro sisan. Sudah. Ediwal Gunung Kidul sudah, reformasi sudah. Ya. Yuk lanjut. Gunung Kidul Handayani ini kok. Napa? Wisata Gunung Kidul. Ya, ini wisata Gunung Kidul karya almarhum Pak Edi Laras. Ini juga luar biasa. Larasannya pelok pada barang. Iya. Itu yang ganti soroknya itu bukan perunggu karena kemarin dilongi nggo golek menir. PPKM. Dadi wesi sitok kae. Yuk kita ke satu buah lagunya, ada Wisata Gunung Kidul karya almarhum Pak Edi Laras. Yuk. Meski keberandan yen nuju tindakan papan wisata Yogyakarta Pendeta tindak Gunung Kidul nyata dan kapiran ramu sepisan masih bakal tumpang kasih sergidul nyatakan bosan nih karon hukum
Gunung Kidul nyotokan kapiran ragu sepisan masih bakal tumpah kasih sedikit nyotokan doseni karon cukup sudah pulang ini sadhe giri sopo muga ora pancen asli Gunung Kidul nyotokan kapiran ragu sepisan meski bakal tumpah pesisir kidul nyotokan keseni karo cukup sundalah pulang ini sadhe giri sopo uga ora lagunipun wonten wisata Gunung Kidul sampun katur kinarya selingan sawetawis. Bindang ngaturaken sugeng siang. Sugeng siang. Ya, ini kami juga akan menyampaikan unek-uneknya warga Wayang Cakruk. Tadi saya sebelum berangkat saya dipesan sama warga Wayang Cakruk, penduduk Wayang Cakruk yang bernama Gebras sama Janggel. Karena mereka juga protes selama nggak pentas. Nah, ini tanya pada saya, Pak Maron, nanti kalau ketemu dengan teman-teman Kominfo atau dari Syukur Dewan, sampaikan bagaimana penanganan tentang vaksin di Gunung Kidul ini, percepatannya seperti apa. Wayang Cakruk niku wargane pinter-pinter lho Bu niku. Sing jenenge Janggel niku karo ngayalke ning niku cerdas. Lah niki malah kula kenaken selama ini bagaimanakah apakah untuk pemerintah kita juga adakah kerjasama lintas sektoral yang dilakukan dengan diperlukan dengan OPD lain atau pihak-pihak yang lain dalam rangka program percepatan vaksinasi. Monggo penjelasannya Bu Indah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, staf jajaranipun, Pak Penewu, saha Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil,
ingkang kawula tresnani kula banggaaken Pak Lurah Senggiri Subo, ugi sedaya pelaku seni dimanapun Mas Marno, mugi ingkang kawula hormati, mugi tansah diparingi ya sehat, ya kuat, semangat, ngoten ta Bapak Ibu. Ya, amin. Intinipun Bapak Ibu, kula sowan wonten mriki nika nderek nganu Mas Marno, nderek menyapa. Nggih. Warga masyarakat Gunung Kidul khususipun wonten ing tlatah Kapanewon Giri Subo napa malih ingkang wonten perantauan sewilayah Indonesia. Menika ugi ingkang wonten luar Indonesia gandeng menika istilahipun menika daring menika kangge TV napa Daksinarga menika monggo sak mangke menika saged silaturahmi masyarakat Gunung Kidul. Lajeng menika kaitanipun ingkang dipun aturaken betapa pentingnya vaksin dalam menyinggung tentang kaitanipun ngaten Mas Marno. Selain pertanyaan, tapi kita flashback ke belakang. Dados menika Perda TIK menika Bapak Ibu menika sangat-sangat intinipun untuk menjaga ketentraman, keamanan, pelayanan publik juga untuk melindungi masyarakat. Yang paling pokok adalah untuk melindungi masyarakat. Dan menika napa to kaitannya dengan vaksin ingkang dipun aturaken beberapa sektoral menika. Memang kami sebagai institusi DPRD Kabupaten Gunung Kidul menika kudu gotong royong Mas. Gawean menika ora mungkin arep rampet menawi mboten kolobis kontol baris. Gotong royong menika lintas sektoral. Dados menika alhamdulillah relawan-relawan khususipun dari pejuang-pejuang vaksin untuk mencapai herd immunity menika sekarang baru 70%, menika diusahakan ya iso 100 Mas. Karena dari kebijakan anggaran sudah tersedia, kemudian kita juga dari tenaga nakesnya yang dibantu dengan Pak TNI, Polri, semua elemen masyarakat, bahkan untuk dari mahasiswa semuanya membantu mbroyo bareng-bareng katanya untuk vaksin wonten ing mriki. Dan iki pejuang-pejuang seni khususipun Pak Lurah dan lain sebagainya menika ya termasuk pasukan Gethok Tular. Gethok Tular supados warga masyarakat menika ayo do vaksin. Tempatipun sak menika wonten Song Banyu nggih, Pak Lurah menika bupati menika menyelenggarakan vaksinasi. Pokoknya jangan takut untuk vaksin. Lajeng ngoten Mas Marno saha bapak-bapak sedaya ingkang rawuh mriki lan wonten ing sedaya masyarakat Gunung Kidul. Kaitanipun menika Perda TIK menika gegayutanipun kalian vaksin. Selain menika kangge pelayanan masyarakat publik menika berusaha pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul nek saged itu ya saged literasi digital. Dados menika berbasis data Bapak Ibu. Biyen kuwi nek sing istilahe Song Banyu ora ana sinyal, ora ana. Sak menika alhamdulillah Kominfo Kabupaten Gunung Kidul menika saged terintegrasi dari kelurahan Kapanewon lajeng pemerintah daerah, lajeng pemerintahan provinsi pusat menika saged sinergi antar kabupaten, antar provinsi, lah menika saged tersambungkan. Lah menika makanya data vaksin ingkang dereng, lah menika saged datanipun berbasis data menika. Alhamdulillah wonten Gunung Kidul, makanya kok Gunung Kidul belum maksimal, belum sampai 100. Lah ini kita berupaya bagaimana untuk menggandeng beberapa elemen, beberapa institusi yang vertikal untuk membantu menggalakkan vaksin menika. Dados kula matur nuwun sanget tanpa adanya kepedulian saking masyarakat, saking beberapa institusi vaksin menika mboten saged dibroyo ngaten Bapak Ibu. Dadi sedaya menika ya sareng-sareng. Napa wau relawan-relawan Covid apalagi sing bane anyar niku wae kudu niki, apalagi sing pelaku seni karena yang namanya pelayanan publik, pelayanan masyarakat niku katenipun berbasis TIK menika Bapak Ibu niku ya nek iso ya di era PPKM ya sing pelaku seni, pejuang seni iki ya men urip kepiye carane. Karena yang namanya informasi, pengelolaan informasi menika ora guruming komunikasi, nanging saged produksi
produksi pun dados peningkatan ekonomi iso berbasis wisata, peningkatan ekonomi berbasis kesehatan, peningkatan ekonomi berbasis sedaya menika saged nyambung. Lah pramila menika kerjasamanipun kula suwun sing mau sing diaturke Mbak Fitri sing wisata kok urung iso, monggo masyarakat sekarang ya alhamdulillah dari level 4 saiki ya level 3, sesuk siapa lagi level 2, tetapi tetap jaga aman, jaga imun, jaga iman. Saat termasuk ini tiga-tiganya oleh ini Mas Marno, ya jaga imune niku Pak Lurah seger to Pak Lurah, be happy, ada jenengan yo PPKM yo no income, Pak Lurah niku yo jaga imun, wah iki ana hiburane untuk pelestarian budaya. Ngaten menika lah Pak Kapolsek Pak Dandan sing dono saiki heboh vaksin menika saknika saged menjaga imunipun. Dados ngaten kaitanipun monggo sareng-sareng jangan takut untuk vaksin. Menika sing berita-berita hoax menika monggo pokoknya jangan sampai mempengaruhi masyarakat, khususipun derek titip Pak Lurah warga ingkang dereng vaksin, monggo sareng-sareng kita bekerja sama. Ini sampai 18 September nggih Pak dari TNI untuk pengadaan vaksin, silahkan datang. Nika masuk Sinovac Pak, Sinovac. Nek do wedi biasanya Astra, nika do keweden nika masih mekan Sinovac. Nika sampai kewalahan. Lajeng alhamdulillah kesadarannya dulu itu masih sekitar 30 sampai 40, sekarang sudah mencapai 70%. Ngaten nggih Mas Marno nderek titip menika datang warga masyarakat dan matur nuwun bantuanipun sedaya ingkang jadi relawan vaksin wonten Gunung Kidul. Jangan lupa menika tetap di era pandemi, di masa PPKM menika kita akan selalu ya sehat, ya kuat semangat untuk menghadapi PPKM. Syukur-syukur bisa turun nanti atas kerjasamanya dari beberapa instansi. Dan matur nuwun ini dari Dinas Kominfo yang selalu menyebarluaskan informasi kaitanipun tentang kebijakan pemerintah ataupun informasi apapun yang terkait untuk perlindungan masyarakat dan informasi benar-benar sampai di masyarakat. Ngoten Mas Marno. Kemudian Bu, ini satu hal lagi, ini mungkin nanti juga bisa dibantu dari Kominfo. Apakah ketika ada pelaksanaan vaksin ini di tengah-tengah masyarakat, kira-kira kendala apa Bu yang menjadi kendala kita untuk selama ini terjadi? Ini nanti mungkin bisa disampaikan biar nanti biar lebih jelas kan kendala yang dihadapi. Nggih matur nuwun. Ini memang kendala, kami merasa banyak kendala Pak dalam hal untuk membomingkan vaksin menika, terutama pengertian masyarakat sing jenenge masyarakat niku vaksin iki kok marai mati, ngoten niku lho sing ada unsur kematian niku dari vaksin. Sebenarnya tidak, itu harus diluruskan. Terus yang kedua kaitanipun pokoknya pemahaman di masyarakat nggih Mas Marno nderek dibantu sing jenenge vaksin aman tadi sudah dijelaskan. Kedua biasanipun niku stok vaksin ini kok kita menganggarkan kok berapapun semua penduduk yang ada di wilayah khususnya Gunung Kidul menika untuk kuotanya itu aman. Dari pemerintah pusat pun juga istilahnya membantu untuk pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul stok vaksin menika aman. Terus yang tiganya mungkin ada istilahnya kendala mungkin sing jenenge tukang nyontek gitu. Rasa wedi ya Mbak, biasanya disuntik jarum apa-apa we. Wong iki jarum cilik we. Jangan sampai takut, itu ketakutan dengan adanya vaksin karena wis wedi sik. Karena mungkin dari TNI Polri we arep sing ketoke gagah perform ngoten niku ning yo wedi kalau jarum. Nek kula mboten wedi kali jarum mboten. Kelebu tangga kula tanggane sing nyaron niku Bu. Tanggane sing nyaron niku awake tato tok. Ning barang disuntik vaksin nangis. Dados nika nggih Pak Ibu kendalanipun monggo nika nderek sareng-sareng pasukan di sini pasukan gedhok tular niku wau. Ngaten Pak Mas nggih. Nggih, menambahkan menapa ingkang sampun dipunaturaken Bu Endang kala wau. Terus ngeten Pak Marno. Nggih. Mangke saged pun biwarakaken dumateng warga Wayang Cakruk. Nggih. Bilih memang kendala utama itu mindset masyarakat.
mindset atau cara berpikir masyarakat tentang vaksin. Nah, vaksin itu kan sudah saya sampaikan tadi aman karena sudah dilakukan berbagai uji dan masuk Indonesia pun tidak sembarang masuk Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk percepatan vaksin menika dari legislatif itu sudah sesuai fungsinya. Terus dari fungsi pengawasan, beliau-beliau itu sudah melakukan pengawasan secara rutin karena setiap 3 bulan sekali itu kan ada laporan dari DPRD untuk rekomendasi hasil pengawasan. Jadi kami itu dalam melaksanakan tugas selalu dipantau, dimonef oleh beliau-beliau. Kemudian ketika ada yang kurang pas itu pasti akan dieleke dan kembali ke jalur lagi agar kita fokus untuk percepatan vaksinasi itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, karena tidak mungkin dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul akan berjalan sendiri. Kami mendapatkan bantuan dari TNI, Polri, dari masyarakat swasta, dari berbagai pihak yang membantu untuk baik bagaimana stok vaksin, kemudian distribusi, sampai ke yang nyuntik tadi, karena kita keterbatasan SDM juga. Jadi kita komunikasi dengan banyak toh ini yang di Jogja itu stikes-stikes yang mungkin yang mahasiswa tingkat akhir, kemudian diberikan edukasi atau berikan BIMTEK 3 hari terkait dengan bagaimana tata cara melakukan vaksinasi dan segala macam. Nah, itu akan sangat membantu kami untuk mempercepat vaksinasi tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan Perda TIK tadi, monggo kita sudah membuka pintu lebar. Jadi yang disampaikan Bu Umi dan Bu Endang tadi, setelah Perda dibuat, masyarakat paham bagaimana ini menjadi sarana untuk transparansi pemerintah daerah, menjadi sarana akuntabilitas dari pemerintah daerah, sehingga ketika masyarakat itu menjadi masyarakat yang responsif, kami pun ketika mendapatkan feedback dari masyarakat apa-apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, kami akan bisa meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ketika kami tidak mendapatkan feedback atau masukan dari masyarakat, kami pun akan hanya mengira-ira. Tapi ketika masyarakat itu sudah menyampaikan, sudah respon, kemudian ikut berpartisipasi, itu akan lebih mudah kepada kami ketika kami menyusun sebuah program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Jadi kalau di keterbukaan informasi kita ada website, monggo itu dimanfaatkan. Terus kayak mutan toh website lali Supen Mas. di ppid.go.id itu website untuk permohonan informasi. Kemudian kita juga sudah ada SMS untuk pengaduan di 1708 di website 1708 yang hari kemerdekaan ya. Kemudian di des atau ketika masyarakat itu SMS ataupun di website itu rodo kangelan, di sini kita sudah siapkan des pengaduan di Kecamatan Girisubo, di Purwosari ada, di Tanjung Sari ada, memang semuanya. Baru 3. Kemudian di Kominfo juga siap menerima konsultasi ataupun aduan dari Bapak Ibu atau masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini yang terakhir, kami juga selalu mengembangkan diri agar masyarakat itu dipermudah. Jenengan punya HP Android toh, sebentar lagi kita akan luncurkan aplikasi e-Daksinarga namanya. E-Daksinarga itu? Elektronik Daksinarga istilahnya, karena kita sudah punya TV Daksinarga, radio Daksinarga, majalah Daksinarga, kita tambahi dengan e-Daksinarga. Itu nanti bisa kalau sudah jadi nanti akan kita sampaikan, itu bisa di-download di Play Store. Nah, nanti kita download, nanti ketika kita akan lakukan permohonan informasi, nanti tinggal saking HP nanti bisa bagaimana tata cara memohon informasi atau menyampaikan aspirasi atau pengaduannya. Jadi akan kita integrasikan, ora sandadak ppid.go.id tidak perlu atau lapor.go.id enggak perlu, tapi begitu sudah ada aplikasi itu kita akan lebih mudah menyalurkan baik memohon informasi maupun menyampaikan aduan kepada masyarakat. Ngaten nggih? Terus sekali lagi kami pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan DPRD mohon bantuan, mohon dukungan dari masyarakat untuk
membuat atau menciptakan iklim suasana keterbukaan, itu satu. Yang kedua, kaitan dengan vaksinasi, bagaimana kita sengkuyung bareng-bareng program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi agar masyarakat segera tercipta kekebalan komunal atau herd immunity. Mekaten mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan monggo Pak Marno dipun lajengaken. Nggih. Terima kasih matur nuwun untuk anggota dewan kita dari Komisi A, ada Bu Endang, Bu Umi, juga Pak Supriyanto dari Kominfo yang tadi sudah kita bincang-bincang bersama seputar tentang vaksinasi ini. Kesimpulannya, kesuksesan vaksinasi, suksesnya Gunung Kidul untuk menjadi Jero-Yoroyo adalah tanggung jawab kita bersama. Monggo kepada masyarakat luas, ora sah wedi divaksin. Vaksin adalah mengamankan kita dari COVID-19. Pokoknya ayo kita bervaksin biar segera padang terawangan. Pokoknya vaksin kuwi ora loro, ning dadek awake dhewe sehat. Kemudian juga untuk masyarakat, mari kita saling mengingatkan kepada masyarakat yang lainnya, jangan malah memberikan pengaruh yang tidak baik. Wes pokoknya rasa gawe huak, ngondak akeh dosane. Makasih matur nuwun. Mari kita berlayar ke pantai keindahan. Artinya dari Pak Gebluk ini kita menuju kepada ayam-ayam toto titi tentrem. Tentunya terima kasih kepada anggota dewan kita, kepada Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Numpak perahu layar adalah tujuan kita untuk selalu hidup yang aman, sentosa, damai dan ayam-ayam. Yuk sama-sama Bu.